Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita cek kehadiran dulu ya. Ketua kelas mana? Saya, Pak. Ada yang tidak hadir? Jumlah seluruh siswa 32 orang, satu sakit dan satu izin. Ya, kita doakan bersama-sama bagi teman kalian yang belum berkesempatan untuk hadir. Insya Allah bisa bersama-sama kembali dengan kita mengikuti pelajaran. Amin. Mengawali pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Kira-kira ada yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Vira, dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan efektif, saya berharap semua hal yang tidak berkepentingan dengan mata pelajaran hari ini tolong disimpan dan disiapkan yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Untuk memfokuskan materi apa yang akan kita pelajari hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan video berikut. Halo Sobat Nusantara, pada kesempatan ini kami akan memberikan sedikit pencerahan tentang perekonomian di Indonesia pada era Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi. Wah, pasti penasaran kan? Mari kita simak informasi selanjutnya. Yang pertama, era Presiden Soekarno. Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno menggunakan sistem ekonomi liberal. Sistem ini berubah menjadi sistem ekonomi sosial setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Beredarnya lebih dari satu jenis mata uang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak dapat terkendali, sehingga perekonomian Indonesia saat itu mengalami pergolakan. Nah, pada saat itu Soekarno menghasilkan beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya Gunting Syafruddin, sistem Alibaba, koperasi, dan deklarasi ekonomi. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu untuk menangani pergolakan ekonomi. Pada saat itu, beliau lebih fokus menjaga stabilitas kondisi politik dan konflik dalam negeri sehingga sistem kontrol perekonomian menjadi lemah. Yang kedua, era Soeharto. Era pemerintahan terpanjang di Indonesia yang disebut juga masa jadi video ini tentang penerapan sistem ekonomi. inflasi dan ketergantungan dengan pinjaman luar negeri yang memperbesar utang negara serta impor barang dari luar. Bahkan Indonesia sempat menyandang gelar importir beras terbesar loh. Dari tayangan video tadi, adik-adik, kira-kira ada yang bisa mengomentari atau menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan. Dapa. Dari video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia terdapat sistem ekonomi liberal, terpusat, dan campuran. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk adik Dapa. Ada lagi yang bisa mengomentari atau menanggapi? Saya, Pak. Silakan adik dia. Dari video tersebut dapat saya gambarkan bahwa sistem perekonomian di Indonesia terjadi beberapa kali perubahan, antara lain liberal, sosialis, dan campuran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian sangat penting bagi perekonomian suatu negara.
sangat tepat. Sistem ekonomi itu sangat penting bagi suatu negara. Tiap negara itu pasti menganut salah satu sistem perekonomian. Nah, untuk itu materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sistem ekonomi. Baik adik-adik, sesuai tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan, kegiatan pertama yang harus kalian lakukan adalah menuangkan ide lewat stick note adik-adik ya. Di setiap galeri yang sudah ada 4 galeri, tetapi sebelumnya sebagai pemahaman awal menambah pemahaman adik-adik, silakan dibuka buku ekonomi ya. Halaman 61 sampai halaman 63 materi sistem ekonomi. Saya kasih waktu 5 menit untuk adik-adik. Tolong dibaca, dipahami kaitan dengan materi yang ada. Oke, waktunya cukup. Silakan ditutup bukunya. Kegiatan selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah silakan adik-adik keluarkan stick note yang sudah disediakan ya, stick note adik-adik. Dikeluarkan, kemudian dituangkan pemahaman ataupun ide kalian kaitan dengan materi yang sudah ada di stand ataupun galeri yang sudah ditempelkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Waktunya cukup. Silakan kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat masing-masing. Ya, adik-adik, untuk memperdalam materi ini, materi sistem ekonomi, ada 4 sistem ekonomi, yaitu tradisional, terpusat, liberal, dan campuran. Nah, untuk memperdalamnya, media yang kita gunakan pada pembelajaran ini berbasis Android, ya, berbasis Android, menggunakan teknologi augmented reality. Bahan ajarnya itu, medianya itu kan banyak, bisa lewat buku, bisa lewat internet, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan yang namanya augmented reality yang berbasis Android. Di tangan saya sudah ada materi dalam bentuk gambar. Ada 4 materi, saya akan bagikan di tiap kelompok. Nah, untuk itu saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 sistem ekonomi tradisional, 2 terpusat, ketiga liberal, keempat campuran. Silakan duduk sesuai kelompok yang sudah dibagi. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang. Ya, silakan.
Setelah memperdalam materi di kelompok masing-masing, kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan adalah kalian akan sharing informasi terkait materi yang sudah dikuasai masing-masing. Jadi kelompok 1 akan menjadi tamu di kelompok 2, kelompok 2 menjadi tamu di kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Tetapi akan ada yang stay dan akan saling menjelaskan materi masing-masing. Sehingga ya, semua materi bisa dikuasai oleh semua kelompok. Jelas ya? Jelas. Oke, silakan. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi Ya, setelah adik-adik menjelaskan dan sharing informasi ataupun materi ke semua kelompok, silakan adik-adik kembali ke kelompok semula. Silakan. Kegiatan selanjutnya akan harus kalian lakukan adalah kalian akan merumuskan materi masing-masing lebih detail di galeri masing-masing. Kelompok 1 di galerinya, ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dituliskan materinya ataupun kesimpulan materinya di galeri atau stand masing-masing. Silakan. Ya, setelah menyimpulkan materi di galeri ataupun stand masing-masing, ya, kegiatan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah presentasi kelompok. Tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 3, sistem ekonomi liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang materinya adalah sistem ekonomi liberal yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Irsya Putri Sumba. Jadi, sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang dimana seluruh kegiatannya mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi diserahkan seluruhnya kepada. Setelah presentasi semua kelompok, silakan adik-adik kembali ke tempat semula, tempat masing-masing. Baik adik-adik, untuk menguji pemahaman terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem ekonomi, kita akan lanjutkan dengan kuis. Kuisnya namanya Kahoot, disiapkan Android, kemudian buka aplikasinya kalau sudah ada aplikasi. Kalau belum ada, silakan buka Google, ketik Kahoot, join us, masukkan password, dan kita mulai kuisnya.
Ya adik-adik, dari hasil evaluasi melalui game Kahoot, saya melihat sudah 95% adik-adik menguasai materi ini. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Sebelum mengakhiri, kita simpulkan materi bersama. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari adik-adik? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan terkait materi pembelajaran kita hari ini. Bahwa sistem ekonomi digunakan untuk mengalokasikan sumber daya, baik untuk individu, swasta, pemerintah, atau negara. Sistem ekonomi yang dikenal saat ini terbagi atas 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat atau komando, sistem ekonomi liberal atau pasar, dan sistem ekonomi campuran. Dari keempat sistem ekonomi tersebut, tentunya memiliki ciri khas, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Dan jika kita lihat dari ciri khas, kelebihan, dan kelemahannya, tentu tidak semua negara dapat menerapkan sistem ekonomi tersebut di negaranya. Demikian. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Tepat sekali, adik-adik. Sistem ekonomi yang kita pelajari itu ada 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi liberal atau pasar, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Penerapan sistem ekonomi di masing-masing negara itu pasti berbeda-beda, tergantung dari sumber dayanya, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kondisi politik, dan kondisi masyarakatnya. Tetapi yang pasti sistem ekonomi itu sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Adik-adik, kita tiba di akhir pembelajaran. Kira-kira ada yang bisa mengomentari terkait proses pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Tasya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini menarik dan saya dapat mengikuti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk adik Tasya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, sebelumnya perlu saya sampaikan ke adik-adik, saya berharap materi ini tolong dipelajari kembali di rumah, dibaca kembali di rumah, sehingga materi ini dapat dikuasai dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan materi permintaan dan penawaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.